Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada testimoni pengakuan dari petugas puskesmas di lapangan terkait korban, terutama dari PWILS yang notabene terkena sabetan senjata tajam dan lemparan benda tumpul sekelas batu, pentungan, dan sebagainya. Berbeda dengan apa yang disampaikan dari pihak kepolisian bahwa di situ tidak ada yang memakai senjata tajam. Tentunya ini harus dikonfrontir ya dengan petugas dari puskesmas terkait hal itu agar tidak terjadi simpang siur atau bahkan tidak sinkronisasi penemuan di lapangan dan ada pembohongan di situ. Hal tersebut juga diluruskan Ketua PWLS Jawa Tengah, Yai Mubarok, yang menyatakan bahwa di lapangan banyak kebohongan, pernyataan bupati dan polisi juga tidak sesuai fakta di lapangan. Kita simak videonya, sekali lagi mohon maaf yang kami Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Upah Islamiyah Klarean ini barusan ada peristiwa ada laskar dari PWLS terluka. Kenapa itu, Ibu? Ini kebetulan dari tim medis dari Puskesmas Klarean juga sempat hadir ikut membantu mengobati, Ibu ya. Ada berapa laskar tadi, Bu? 11 orang. Dengan luka apa itu, Ibu? Kepala. Oh, kena benda tumpul atau benda tajam? Tumpul sama tajam. Artinya berarti mereka benar-benar kena senjata tumpul dan tajam ya. Nah, dan ini buktinya tadi sempat diobati dengan betadin dan juga kapas, terus P3K, dan tadi sudah dibawa ke Puskesmas Klarean ya. Puskesmas Klarean terdekat. Ada 11 orang. Oke, Pirbun? Ke? Kenapa itu, Bu? Yang dirujuk kenapa itu? Benda tajam di bagian apa, Bu? Yang dirujuk ke Siaga Medika kena benda tajam apa, Pak? Di mana itu lokasi kena benda tajamnya? Oh, ya. Oke, artinya ini berarti dari FPI menggunakan alat benda tajam. Ini sangat disesalkan dari pihak yang berwajib kurang mengantisipasi dari hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperinsidik ya, berawal daripada laporan anggota. Laporan anggota itu ada 5 anggota yang terluka pada saat pengamanan. Kemudian salah satu anggota atas nama Nicholas ini laporan bahwa dia dikeroyok oleh massa yang tidak dikenal. Sementara yang dari FPI maupun dari PWILS itu belum ada laporan sampai saat ini, sehingga kita melakukan penyidik pintu masuknya dari laporan anggota. Nah, dari laporan anggota tersebut sudah kita mintai keterangan anggota. Itu ada 6 anggota termasuk yang korban, kemudian 4 kepala dusun, kemudian 2 korban dari PWILS atas nama Sayan, dia orang Pekalongan, sama Dimyati. Itu sudah kita minta keterangan. Kemudian langkah-langkah daripada penyidik juga sudah memanggil, yaitu dari Imron Rosadi, dia adalah inisial ya, dari kedua belah pihak
satu pihak sudah kita panggil, pihak lain pun sudah ada proses pemanggilan. Itu yang sampai saat itu ya. Jadi dua ormas itu ya? Dua ormas. Kita akan panggil semuanya. Akan kita panggil semuanya, kita datang. Itu sebenarnya itu acara apa? Pak Kasubit, Acaranya kan acara pengajian daripada Habib Rizik. Itu pengajian dari Habib Rizik. Kemudian terjadi bentrokan. Memang kalau panjenengan mengetahui di medsos ya, memang pertentangan itu kan memang sudah terjadi. Ada barang bukti tajam? Tidak ada. Barang buktinya batu bata sama kayu. Ya, tapi ya dari dua-duanya seperti itu. Berarti ada nanti rencana pemanggilan untuk panitia atau dan ya, semuanya akan yang terkait akan kita minta keterangan biar perkara lebih jelas seperti itu. Ya, kan kita belum tahu misalkan dari PBLS diberangkatkan dari mana saja, siapa saja yang mengetahui kan dari ketuanya atau dari itulah akan kita minta keterangan nanti. Memang ini masih agak gelap sih siapa yang melakukan pelemparan. Dari korban-korban juga tidak mengetahui, nama nggak tahu. Sampai tak tanya kalau ada orang-orang yang saya hadirkan kira-kira paham nggak paham saat itu situasi agak kacau sehingga nggak apalagi nama itu. Berarti 5 anggota itu Polres Pemalang. Ya, Polres Pemalang. Sebab banyak sekali informasi berita yang diputarbalikkan di media sosial yang sangat-sangat menyudutkan PWI. Oleh karena itu, hal yang baik pada malam hari ini saya jelaskan. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kejadian kerusuhan ataupun bentrokan di Malang itu tentunya berawal dari sebuah isu ya pada tanggal 5 Juli, di mana pada awal Juli itu ada isu, ada kabar bahwa di Petarukan akan ada kegiatan peringatan tahun baru Muharram Hijriah ya, Muharram, tahun baru Muharram, yang akan mengundang Habib Rizik. Kemudian setelah ada informasi itu, desa Petarukan tersebut ya, masyarakatnya termasuk kepala desanya itu menolak adanya kehadiran Rizik Syihab di daerah Petarukan. Alasan penolakan tidak lain adalah tidak mau di Petarukan, khususnya di Pemalang, ini iklimnya tidak kondusif, karena kita juga mengerti dan paham bahwa dimanapun Habib Rizik berada pasti selalu menyampaikan ceramahnya dengan provokatif, menghasut umat untuk saling berhadap-hadapan, kadang bahkan menjelek-jelekan pemerintah. Ini yang menjadi pertimbangan masyarakat Pemalang. Kemudian setelah masyarakat Pemalang, kemudian DPD PWI Pemalang ya, kabupaten ini mendampingi masyarakat Pemalang yang melakukan penolakan. Nah, langkah pendampingan ini tentunya melalui edukasi, melalui mediasi ya, baik dengan pemerintah setempat maupun dengan pihak-pihak lain. Dengan pemerintah setempat, PWI Pemalang yang mengeluarkan sebuah surat penolakan kehadiran Rizik Syihab di Pemalang yang ditujukan kepada Polres, dan akhirnya kemudian adanya mediasi ataupun pertemuan antara Ormas Islam dan Forkombimda, dalam hal ini dihadiri oleh Bupati, mungkin Polsek yang bertempat di Polres ya, yang bertempat di Kesbangpol. Pada saat itu ada sebuah kesepakatan ya, bahwa pengajian boleh berlangsung tapi tidak boleh melakukan hasutan, hujatan ataupun yang sifatnya provokatif. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa senjata tajam dari kelompok manapun. Nah, kemudian setelah itu masyarakat tetap tidak mau kehadiran Habib Rizik di Pemalang. Kemudian saya selaku pimpinan pusat dan sekaligus sebagai ketua wilayah PWI Jawa Tengah melakukan mediasi dengan aparat keamanan. Kemudian saya minta kepada aparat, saya sampaikan bahwa kegiatan itu besok rawan adanya konflik horizontal, gesekan antara kelompok. Namun
bisa diatasi sebenarnya. Salah satu yang bisa mengatasi adalah pihak kepolisian. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak mengeluarkan izin kepada pihak panitia untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terus saya sampaikan kepada Polda pada saat itu bahwa penolakan PWI ini bukan penolakan terhadap pengajiannya, tetapi penolakan terhadap pembicaranya, yang mana pembicara sudah saya sampaikan tadi adalah Habib Rizik, yang tentunya sangat provokatif ketika menyampaikan ceramah-ceramah di